Selamat datang di Rumah Astral. Jika Anda menyukai cerita-cerita horor yang bisa membuat Anda tidak bisa tidur, Anda berada di tempat yang tepat. Hari ini, kami akan membawa Anda ke sebuah desa yang penuh dengan misteri dan kutukan. Siapkan diri Anda untuk cerita yang sangat menyeramkan. Di sudut terpencil negara ini, tersembunyi sebuah desa yang tidak tertera di peta manapun. Namanya adalah Desa Terlarang. Dulu, desa ini dihuni oleh ratusan penduduk yang hidup tenang. Namun, semuanya berubah ketika suatu hari, sebuah ritual aneh dilakukan di desa tersebut. Sejak saat itu, desa ini dikenal dengan berbagai kejadian misterius yang tidak dapat dijelaskan. Seorang jurnalis muda bernama Dika menerima tugas untuk menulis artikel tentang desa ini. Berbekal rasa penasaran dan keinginan untuk mengungkap kebenaran, Dika memutuskan untuk pergi ke Desa Terlarang. Namun, sesampainya di sana, dia menemukan bahwa desa tersebut sudah lama ditinggalkan. Rumah-rumah tua dengan jendela-jendela yang rusak, jalanan yang tertutup oleh rumput liar, dan suasana yang begitu sunyi menyambutnya. Dika memutuskan untuk menginap di salah satu rumah yang masih tampak kokoh. Malam pertama di desa itu terasa mencekam. Dia mendengar suara-suara aneh dari luar rumah, suara langkah kaki, dan desahan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika mencoba tidur, mimpi buruk terus menghantuinya. Dia melihat bayangan hitam yang mengikuti dan berusaha mencapainya. Keesokan paginya, Dika mulai menelusuri desa. Dia menemukan sebuah buku harian tua yang ditulis oleh seorang penduduk desa. Dalam buku itu, disebutkan tentang sebuah ritual kuno yang dilakukan untuk meminta kekayaan dan kekuasaan. Namun, ritual tersebut gagal dan malah membawa kutukan bagi seluruh desa. Penduduk desa mulai hilang satu persatu, dan yang tersisa hanya bayangan-bayangan yang menghantui tempat tersebut. Rasa penasaran Dika semakin besar. Dia mencari tahu lebih banyak dan akhirnya menemukan sebuah gua di pinggir desa. Gua itu tampak menyeramkan dengan stalaktit dan stalagmit yang membentuk bayangan menakutkan. Dika memasuki gua tersebut dan di dalamnya dia menemukan altar kuno yang digunakan untuk ritual. Di sana, dia menemukan sebuah patung kecil yang tampak jahat. Ketika Dika menyentuh patung tersebut, dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba, bayangan-bayangan mulai muncul di sekelilingnya. Mereka berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti, tetapi terasa sangat mengancam. Dika berusaha untuk keluar dari gua, tetapi setiap langkahnya terasa semakin berat. Bayangan-bayangan itu mulai menyerang, merobek-robek pakaiannya, dan meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Dika berhasil keluar dari gua dan berlari menuju desa. Namun, dia merasa bahwa sesuatu mengikutinya. Setiap kali dia menoleh, dia melihat bayangan hitam yang semakin mendekat. Rasa takut yang mendalam membuatnya terus berlari tanpa arah, hingga akhirnya dia terjatuh dan pingsan.
Ketika Dika terbangun, dia sudah berada di sebuah rumah sakit. Tubuhnya penuh dengan luka dan rasa sakit yang luar biasa. Polisi yang menemuinya mengatakan bahwa mereka menemukannya tergeletak di pinggir jalan jauh dari desa terlarang. Namun, tidak ada yang percaya dengan cerita Dika tentang kutukan dan bayangan-bayangan yang menyerangnya. Mereka menganggapnya hanya halusinasi akibat kelelahan dan stres. Namun, Dika tahu apa yang dia alami adalah nyata. Dia memutuskan untuk menulis artikel tentang desa tersebut, menceritakan semua yang dia alami dengan detail. Artikel tersebut menjadi viral. Banyak orang yang tertarik dan penasaran dengan desa terlarang. Beberapa peneliti mencoba untuk mengunjungi desa tersebut, tetapi tidak ada yang kembali. Hingga kini, desa terlarang tetap menjadi misteri. Kutukan itu masih ada, menunggu korban berikutnya yang berani untuk mengungkap kebenarannya. Bagi mereka yang berani, desa itu menawarkan kekayaan dan kekuasaan, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Terima kasih sudah menonton cerita kami kali ini. Apakah Anda berani untuk mengunjungi desa terlarang? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.